Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan semua rezekinya dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Oke teman, di sini saya ada sebuah parts komponen otomotif. Ini adalah sebuah pulsar dan bentuknya atau bentuk fisik dari pulsar ini ada dua output kabel positif dan negatif, dan sangat berpengaruh sekali terhadap sistem pengapian motor. Untuk pulsar di motor ini tempatnya di dalam mesin atau dekatnya magnet motor sebelah kiri, biasanya untuk motor pada umumnya, motor Jepang. Oke, dan untuk bentuknya seperti ini, bentuk rangkaiannya dari sebuah sistem pengapian atau sumber arus dari mesin motor, bagian dari sistem pengapian dan sistem pengisian di motor. Ini ada sepul pengisian, dan di sini ada sepul pengapian. Oke, dan di sini ada sebuah pulsar. Oke, ini adalah pulsar. Dan di sini mempunyai output 2 kabel. Oke, ini jurusan masuk ke CDI, sistem sistem pengapian di motor. Dan untuk posisi di dalam mesin, ini untuk posisinya di sini ada sebuah magnet motor, dan di sini ada tonjolan kotak atau pick up, dimana saat motor ini berputar, pada tonjolan besi pick up pada magnet ini menyentuh di ujung dari tonjolan pulsar ini. Oke, tonjolan pick up sangat dekat sekali, sehingga saat terjadi pergeseran antara pick up di magnet dan tonjolan pulsar, ini mengeluarkan arus yang sangat kecil sekali, sekitar 0,7 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sistem pengapian motor ini ada beberapa jenis atau macam. Di sini untuk motor jenis ini, untuk Yamaha Vega, ini adalah sepul CDI atau sepul pengapian, dimana di sini terdapat sebuah sepul yang berbeda atau bentuknya disendirikan. Di dalamnya ini ada sebuah lilitan kawat yang sangat kecil dan menghasilkan arus yang begitu besar, menghasilkan voltase yang begitu besar, sekitar 220 volt. Dan di sistem sepul ini ada sistem pengisian dan sistem penerangan atau lampu motor, dimana untuk sistem pengisian pada motor Vega ini terdapat 1, 2, 3, 4 lilitan kawat atau ML. 4 bagian lilitan kawat ini adalah sistem pengisian, dan di sini adalah sistem penerangan lampu motor. Dan untuk sistem pengisian motor di sini ada sebuah penyara arus, karena di sepul ini masih arusnya arus AC yang dihasilkan dari putaran magnet di motor saat motor ini dijalankan atau memutar dari magnetnya. Ini mengeluarkan arus AC yang kemudian dirubah oleh kiprok, atau regulator pada sistem pengisian motor. Di sini ada kiprok jenis half DC atau setengah full DC, dan di sini biasa digunakan untuk kiprok ini berwarna hijau pada sepeda motor karburator jenis lama atau punyanya Absolute Revo, kemudian punyanya Shogun
Shogun 125, Shogun 110 ini memakai yang hijau. Oke, kemudian matic karburator. Yang matic ini adalah beat, kemudian vario, kemudian Suzuki Ski Drive ini memakai yang hijau. Dan untuk Mio lama, Mio karburator, Mio Soul yang karburator itu memakai kiprok yang warna hijau. Oke, dan bentuk pinnya seperti ini, 4 buah bagian, dimana untuk posisi dari pin ini, oke, pin di kiproknya sini, yang sebelah kanan atas ini adalah ke sepul pengisian atau kabel sepul dari magnet yang berwarna putih, berwarna putih. Kemudian ini yang kanan atas berwarna putih, kemudian kanan bawah ini ke aki, jurusan ke aki, dan berwarna merah untuk kabelnya. Dan di sini untuk yang ke kiri atas ini adalah jalur negatif atau jalur dari bodi motor atau ke arah bodi motor. Oke, dan yang sebelah kiri adalah jalur lampu, dimana untuk sistem pengisian aki ini jalur yang sebelah kanan bawah ini output pengisian ke aki 12 volt. Output aki ke 12 volt. Oke, di sini ada sebuah aki, kapasitasnya 12 volt 6 Ah, dimana saat terjadi pengisian pada sebuah sistem pengisian motor, ini rotornya berputar, kemudian menghasilkan arus AC, kemudian dirubah ke arus DC dari sebuah kiprok motor. Oke, dan dari jalur plus atau output ke aki ini masuk ke positif aki, kemudian melakukan pengisian sesuai dengan putaran di mesin. Karena putaran mesin ini semakin cepat, voltase yang dihasilkan sepulnya ini semakin tinggi. Dan di sini regulator ini membatasi dari sistem pengisian di aki 12 volt ini ke 14,5 volt, dan di bagian negatif dari aki ini menuju ke ground atau bodi motor. Oke teman-teman, seperti itu. Dan di sini untuk sistem pengapian dari motor ini ada beberapa jenis atau bermacam model. Ada 2 jenis dari sistem pengapian di motor, yang motor karburator. Oke, di sini ada 2 jenis. Ini yang yaitu memakai CDI AC atau CDI dari sepul pengisian. Ini adalah sistem pengapian dari CDI AC, dimana untuk sumber arusnya memakai sepul dari mesin. Ini masuk ke input di jalur CDI nya. Ini bersumber arus dari sepul CDI AC atau sepul CDI pada mesin. Ini adalah CDI AC atau CDI yang menggunakan sepul mesin. Dan untuk jenis lain ini ada yang DC atau sepul yang menggunakan aki motor, bersumber dari aki motor, tidak menggunakan sepul lagi, tidak menggunakan sepul dari mesin, tapi bersumber arus dari sepul pengisian pada sepul mesin, sepul set seperti ini, kemudian diarahkan oleh kiprok, diisi oleh aki. Kemudian untuk CDI-nya memakai CDI DC atau CDI bersumber dari sistem pengisian 12 volt pada aki motor. Dan di sini untuk bentuk fisiknya atau jenis
CDI DC ini tergolong sangat besar ukurannya, karena di dalamnya ini banyak sekali komponen yang bekerja atau berfungsi supaya bisa menghasilkan output pada CD ini sama dengan output yang dihasilkan pada CDI AC, yaitu di sekitaran output dari spoolnya sini 220 volt AC, sehingga di sini karena diberi tegangan input 12 volt, kemudian dibutuhkan output itu sekitaran 220 volt, sehingga terjadi sistem pengapian pada coil atau mesin, dimana di dalamnya untuk rangkaiannya CDI DC ini input dari 12 voltnya, kemudian dinaikkan voltasenya oleh rangkaian trafo atau inverter di dalamnya, sehingga output di CD-nya itu menjadi 220 volt AC, kemudian masuk ke input di coilnya sini, input di coilnya, dan di coil motor ini saat motor dihidupkan, di sini ada input coil ini teraliri voltase 220 volt AC, dan kemudian masuk ke lilitan di dalamnya, lilitan primer atau lilitan pertama di bagian dalam. Dan kemudian karena terjadi penyimpanan arus pada sistem CDI yang dilakukan oleh kapasitor, kapasitor sini, masuk ke kapasitornya dan disimpan di sini sementara dengan voltase yang sangat tinggi, dan kemudian karena di sini masih tersimpan arus dan belum mengalir dari voltase di kapasitornya, sehingga dibutuhkan sebuah pemicu dari pulser, dari pulser pemicunya, dimana saat dilalui oleh pick up di magnet, saat dilalui pick up kemudian terjadi output voltase sekitaran 0,7 volt, sehingga membuka dari gate SCR di CD-nya ini, dan arus yang tersimpan di kapasitornya ini mengalir melalui ground atau bodi motor, mengalir melalui ground ke bodi motor dan membuka jalur dari negatif atau ground di SCR-nya ini, membuka mengalihkan arus dari kapasitor kemudian ke ground, dari ground sini kemudian menuju ke input coil, di mana di input coil ini ada lilitan kawat, sangat banyak sekali, dan karena di sini tersimpan arus yang begitu besar, voltase yang begitu besar, sehingga terjadi induksi di lilitan kawatnya ini di dalamnya, sehingga di sini terhubung langsung, dan arus yang tersimpan di kapasitor ini keluar melalui jalur input coil, masuk ke lilitannya kemudian ke ground secara cepat dan mendadak, sehingga terjadi percikan bunga api pada busi di output coilnya, dikarenakan di dalam lilitan atau lilitan kedua di atasnya sini ada lilitan sekunder yang jumlahnya lebih banyak dari lilitan primer, sehingga terjadi induksi dan percikan yang sangat kuat di ujung businya sini, di ujung busi dari sebuah motor ini sekitaran 10.000 volt. Seperti itu teman-teman tentang fungsi dari cara kerja sistem pengapian motor pada CDI DC yang berkarburator. Dan di sini ada beberapa komentar tentang sistem pengapian motor
dimana saat kita gunakan ini kadang bermasalah atau output percikan businya ini sangat kecil sekali. Oke, output percikannya sangat kecil sekali pada motor karburator. Di sini saya telah mencoba beberapa tahun lalu dan terbukti untuk hasilnya itu lebih besar pada ujung businya sini, karena saat standar sebelum saya beri komponen kapasitor, untuk kapasitor, kapasitor seperti ini. Saat sebelum saya pasang kapasitor ini, untuk kapasitasnya dari kapasitornya ini 11 mikrofarad, 11 mikrofarad 400 volt, 11 mikrofarad sekitaran 400 volt, 440 volt. Dan di sini setelah saya tambahkan dari kapasitor AC ini, terjadi percikan busi yang sangat besar atau merata, birunya full pada bagian ujungnya sini, sehingga sistem pengapian ini lebih bagus dan pembakaran di dalam mesin atau di businya ini lebih cepat merata dan berefek pada tenaga motor itu lebih terasa saat kita naikkan gasnya, karena di sini sistem pembakarannya itu lebih tuntas. Dan untuk busi ini juga businya juga bersih untuk sistem pembakarannya. Teman, dan di sini untuk rangkaian di dalam pengapian motor yang memakai karburator dan ber-CDI DC, CDI yang menggunakan aki. Ini yang berkomentar hari ini barusan masuk, itu dari punyanya motor Mio, punyanya motor Mio ataupun Vario ataupun Beat. Ini saya coba pada video sebelumnya memakai CDI Shogun yang ber-CDI DC dan terbukti hasilnya. Tentang cara menaikkan percikan bunga api pada busi, dimana saat kita pasang, saat kita pasang posisinya seperti ini. Di sini untuk pemasangnya terbolak-balik tidak masalah untuk untuk kapasitor AC ini, kapasitor yang tidak berkutub positif dan negatif, dimana kita pasang pada jalur input coil seperti ini, dan ground pada coil ini seperti ini. Saya pasang seperti ini, atau posisinya seperti ini juga bisa. Dan setelah saya tambah pada rangkaian input coil pada motor yang memakai CDI DC, di sini untuk hasil percikan businya itu lebih besar, dan tentunya tenaga yang dihasilkan juga berpengaruh sekali. Tentang keawetan dari sebuah elektronik motor, ini bisa berpengaruh terhadap keawetan dari penambahan di coilnya sini, di kapasitornya sini. Selama di sini untuk sistem pengisiannya 14,5 volt di kiprok yang standar bawaan motor, dan untuk CD-nya ini kemarin saya pakai yang biasa, yang CD Shogun pada motor Supra 100 lama dan berfungsi, dan saya pakai hampir 2 bulan ini tidak mengalami masalah. Teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar tentang menaikkan percikan atau memperkuat percikan busi di ujung businya sini di motor. Ini bisa menambahkan kapasitor AC
Dan untuk CDI AC atau CDI yang memakai spool ini jika sudah melemah, ini biasanya terjadi percikan bunga api yang sudah melemah. Ini bisa terjadi dari sumber arus spool CDI-nya ini sudah mulai banyak yang terbakar, atau lilitannya ini sudah banyak yang gosong, jadi output voltase yang dihasilkan dari spoolnya ini menurun. Ini juga bisa terjadi melemahnya percikan busi, dan bisa juga terjadi di koilnya, di mana koil ini bisa memengaruhi dari hasil percikan busi. Untuk koil ini biasanya yang saya alami, tetapi jarang untuk koil. Ini koil biasanya itu terjadi panas saat motor dipakai, ini koilnya sudah melemah. Ini biasanya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, sukses selalu buat pemirsa semuanya.